Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Bisnis My Channel, sebuah edukasi yang bisa jadi inspirasi Anda dalam kehidupan. Oke? Ya, lawan keraguan dan hancurkan ketakutan. Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang nih dengan orang-orang yang sudah luar biasa menjalani perjalanan dari nol sampai pasar. Mungkin ini berbagai macam rintangan dalam perjalanan hidup untuk memulai dari nol, luar biasa ya teman-teman ya. Kita kenalkan, ini ada Pak Isur dan ada Pak Ucup ya. Selamat malam. Malam. Pak Ucup, Pak Isur, selamat malam. Oke ya. Baik, untuk malam ini ya mungkin kita akan bincang-bincang ya. Bincang-bincang dalam bagaimana kita menjalani dan melihat kehidupan ini seperti apa ya. Banyak orang mungkin melihat hidup ini beban ya. Banyak orang melihat hidup ini adalah sesuatu yang sulit. Ketika ada masalah, sesuatu yang berat. Tidak sedikit orang mungkin hidup dalam putus asa, hidup dalam keraguan, hidup dalam rasa cemas yang terus berkelanjutan. Bagaimana nih menurut Pak Ucup nih, kira-kira nih ada sesuatu yang bisa disampaikan? Iya, betul sekali Pak Usman. Ya, kadang setiap orang itu melihat dengan kehidupan ini adalah sebuah beban. Sebetulnya hidup ini memang sebetulnya masalah. Cuman dalam setiap kehidupan itu ada sebuah masalah, ada fasenya. Hidup kita masalah, tidak hidup itu jauh masalah. Berarti ketika kita tidak ingin punya masalah adalah tidak hidup. Nah, seperti itu. Cuman saya memiliki prinsip dalam kehidupan ini memang beban yang harus dijalani dengan sebaik mungkin. Dan menurut saya adalah dengan cara belajar. Kalau bahasanya beban berarti ada satu tekanan dong Pak Ucup. Kalau bahasanya betul satu tekanan. Iya. Ya kalau menurut kata beban ya. Cuman kalau masalah itu bukan sebuah beban. Apa saya. itu? Itu masalah itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan dan sebaik mungkin. Banyak solusi, makanya selalu disebutkan ini dalam rumah tangga bermasalah. Ya. Saya rumah tangga yang harusnya nikmat, Ya, betul. tapi ternyata malah sengsara. Nah, ya karena menurut saya seperti itu adalah ketika kita tidak memiliki kemampuan secara keilmuan ataupun belum sampai. Nah, seperti itu. Belum sampai kepada keilmuannya. Keilmuan. Seperti itu Pak Usman. Jadi harus belajar ilmu apa nih? Jadi harus belajar bagaimana caranya kita menatap kehidupan lebih baik. Secara universitas adalah universitas kehidupan. Sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa mampu melewatinya dan mempelajari dengan lebih baik secara seksama, ya kita akan menjadi pribadi yang luar biasa secara kehidupan. Artinya berarti beginilah, ketika kita berjalan hidup, kita lihat aja dari sudut pandang bahwa hidup itu ibadah. Betul. Kalau sudah hidup ibadah, berarti sulitnya dinikmati. Betul sekali. Ya kan? Sengsaranya dinikmati. Betul sekali. Terus berupaya. Betul sekali. Kemudian penderitaannya bersabar sambil berupaya. Segala sesuatu ada rumus yang bisa dijalankan dalam menjalani hidup sehingga kita tetap menemukan yang namanya hidup bahagia. Oke, bagaimana dengan Pak Isur? Pak Isur? Kalau menurut saya, memang siapa kehidupan memang itu luar biasa. Ya, memang tidak semuanya orang hidup itu bisa hidup. Ya, tapi mungkin hanya orang yang mungkin bisa penuh dengan semangat yang ada dalam dirinya itu bisa bertumbuh. Dalam arti ya ketika ada beban itu sebetulnya ada dalam konsentrasi pikirannya. Misalnya nih ternyata belenggunya finansial, hutang nih yang gak lunas-lunas, gimana nih tanggapan? Kalau misalkan menurut saya itu masalah hutang yang mungkin saat ini masih belum lunas misalkan, itu sebetulnya kita hanya mengalihkan pikiran kita. Karena dalam pikiran kita ada dua apa? Yang pertama adalah Tuhan kekalahan, yang kedua adalah Tuhan kemenangan. Nah, bagaimana cara kita menghalau yang sifatnya Tuhan kekalahan? Hanya kita mengoparkan pikiran kita aja. Kalau kita mengoparkan pikiran itu dengan Tuhan yang kekalahan, ya mungkin kita hutang kita semakin banyak. Tapi kita akan mengolah Tuhan kemenangan, ya kita tinggal halau Tuhan kekalahan dan kita menyebabkan berarti melihatnya ketika kita punya masalah finansial, kebutuhan, utang mungkin yang belum selesai karena persoalan di masa lalu yang tadi membelenggu. Berarti cara pandang yang harus dilakukan adalah melihat bahwa ketika kita ini terjadi berarti ada kemampuan. Jadi ada kemampuan untuk menyelesaikannya, ada satu positive thinking bahwa kenapa ini terjadi? Karena dalam kehidupan ketika segala sesuatu terjadi kan takdir berarti ya. Semuanya menjadi takdir. Kalaupun mungkin di awal ada kesalahan kita, gitu loh, ada kesalahan kita. Saat ini berarti ada langkah perbaikan di mana kita percaya bahwa ketika punya niat baik semuanya akan beres. Gitu aja. Yang penting ada satu upaya reaksi yang kita lakukan. Biarlah ada aksi ya, setelah kita bereaksi ada aksi yang menjadi penyelesaian gitu.
Nah, tinggal kita tentukan niat dan tujuannya berarti gitu ya. Ya betul. Jadi kalau misalkan menurut saya itu ya terus jadi untuk melangkah terus ya jangan sampai dipikirkan menjadi beban yang berat gitu kan dengan masalah seperti itu, karena semakin lama dipikirkan mungkin halnya itu akan semakin berat, tapi mungkin kita ubah cara pandang kita gitu ya sehingga kita bisa sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan. Karena apa? Karena kita pikul hanya dari bawah ya, maksudnya kita lepaskan gitu ya, dan juga kita terus gitu ya untuk solusinya pasti adalah dalam menurut saya gitu kan. Tidak ada jalan solusi, semuanya prinsipnya begini, gembok dibuat berarti dengan kunci. Nah betul gitu ya. Gembok dibuat berarti dengan kunci. Oke, berarti banyak orang memandang sebagian orang hidup nih dalam kehidupannya benar-benar sukacita, Pak Yusuf, bahagia, sukacita, setiap hari tersenyum. Padahal memang dia juga punya masalah, tapi benar-benar dia menikmati hidup yang luar biasa. Kalau dalam rumah tangga dia, rumah tangganya baik, ya, tenang, damai, bahagia gitu loh ya. Dalam pekerjaan karirnya fokus mungkin ya, dalam menghadapi berbagai macam persoalan dia merasa damai gitu ya. Sehingga hidupnya benar-benar bahagia, senang, penuh sukacita dalam perjalanan hidupnya, fokus. Tapi ada sebagian orang menderita sakit gitu ya, bahkan stres berkepanjangan atau bahkan lain-lain gitu ya. Nah disitulah ada perbedaan sikap dari kedua orang tersebut, padahal boleh jadi kondisinya sama. Nah itulah yang mungkin kita harus garis bawahi atau di garis merah. Berarti di situ letaknya adalah cara melihat hidup, benar ya? Betul. Dari mana kita melihat hidup, di situ persepsi berbeda, di situ perasaan berbeda. Oke. Terus menurut Pak Isun ada lagi bagaimana nih? Ada yang mau ditambahkan? Ya kalau misalkan menurut saya itu semuanya kita lakukan terus seiring waktu berjalan, karena suatu saat juga perubahan pasti akan terjadi asalkan kita tetap dalam hati membuat sebuah tekad yang kuat. Karena dengan tekad yang kuat, tindakan yang kuat, alam semesta pun akan mengirim ke kita dengan berbagai kekuatan. Karena apa? Karena ada dalam hati kita itu sudah memberikan daya dorong yang sangat kuat. Saya yakin. Siap. Pak Ucup, mungkin mau menambahkan bagaimana resep-resep bahagia nih untuk teman-teman? Untuk resep bahagia sebetulnya sangat mudah. Bagaimana cara kita melihat sudut pandang aja dan mengekspresikannya. Seperti itu sih Bosman. Kalau menurut saya sih, apapun bentuknya, segala bentuk tekanan, saya merasa yakin mampu dan bisa untuk menyelesaikan ketika kita betul bersungguh-sungguh mengekspresikannya, yang disebut dengan bagaimana kita mempelajari secara mungkin emosional bisa seperti itu. Jadi kekuatan emosional itulah disitulah. Jadi kita mampu permainan perasaan seperti itu ya. Jadinya ada pergeseran dari mungkin stres ke syukur lah. Nah gitu, lebih bersyukur. Iya, jadi seperti itu. Jadi intinya jangan pernah takut dan merasa hidup ini menjadi beban. Ya intinya banyak bersyukur aja. Intinya segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu adalah sebuah pelajaran ataupun PR yang harus kita selesaikan menurut saya. Ekspresikan dengan secara lebih baik lagi lah. Emosionalnya dirubah menjadi lebih baik lagi. Dari hal-hal yang negatif kita menjadikan positif. Semua seperti itu aja. Positif thinking aja lah itu intinya dalam. Berarti trilogi doa ini harus main. Betul sekali. Antara doa, kemudian syukur. Betul. Usaha semuanya harusnya. Di situ ada selain kita paham bahwa kehidupan ini adalah bentuknya harus dijalani. Betul. Jadi kita jangan sampai merasakan perjalanan hidup ini kenapa menjadi sesuatu yang tidak enak gitu. Ya betul sekali. Setidak enak-enaknya hidup harus enak gitu. Nah itu sekali. Saya mungkin begitu. Betul sekali karena gini. Karena banyak orang hidup tidak merasakan hidup gitu seperti itu masalahnya sebetulnya. Jadi saat ini adalah nikmati kehidupan selagi kita hidup gitu lah. Ngapain lagi gitu kalau nggak dinikmati kan gitu kan. Tetap aja dibikin ruwet kalau ada masalah kita nggak nikmat hidup ini gitu lah. Ekspresikan lah dengan hal-hal yang positif aja itu Bos Magus. Oke, siap. Berarti syukurlah terus ya karena secara pandangan secara umum bahwa hidup kita ini sudah hadiah ini. Iya, karunia yang sangat luar biasa karena bisa jadi tidak semua orang hari ini punya kesempatan ya, masih bisa berekspresi, bisa senyum ya,
Nah, sebagian orang mungkin sudah selesai ya, tapi kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan masih memberi jalan kita untuk bisa bahagia. Oke, jadi mulai malam ini mungkin siapapun ya, untuk teman-teman yang lain ya yang hari ini mungkin menonton ya channel ini, saat ini kita harus putuskan bahwa diri ini adalah diri yang bahagia. Iya, betul sekali. Gitu, betul ya, betul sekali. Bahagia, yang senang ya dengan kehidupan ini. Kenapa? Hidup kita sudah sebuah anugerah, hidup kita sudah sebuah karunia yang luar biasa. Bahkan kita tercipta menjadi makhluk sempurna terbaik dari makhluk yang lain. Ya. Masalah yang kita hadapi Tuhan berikan, berarti kita mampu menyelesaikan. Nah, ya, seperti itu. Kemudian tip-tip yang bisa dilakukan untuk itu bisa secara teknisnya apa saja nih Pak Ucup? Oke, jadi gini tipnya, triknya mungkin yang harus kita lakukan. Ya mungkin kita yang pertama ketika kita bangun tidur, ya ketika misalkan kita melihat mentari pagi, ya mungkin kita bisa ngelus dada dengan mengucapkan alhamdulillah, syukur yang telah nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, gitu kan. Terus yang kedua, ya selain syukur, ya mungkin kita bisa bisa mengatakan sesuatu yang sifatnya bisa mengirim alam semesta ke kita bisa baik dengan cara ya hari ini saya bahagia, hari ini saya senang, hari ini terima dulu bahagia dulu. Karena jadi, apa? Kalaupun fisik terlihat dulu bahagia, minimal emosional dan hati sudah bahagia dulu. Sudah bahagia dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan ketika pagi-pagi kita punya masalah, tentunya pagi hari itu akan menentukan sore hari. Kalau seandainya mungkin pagi-pagi tidak bahagia, mungkin sore hari tidak akan seperti sebahagia yang biasa diafirmasikan gitu polisinya. Jadi polisinya pokoknya bangun pagi ya alhamdulillah, terus syukur, terima kasih, pokoknya terima kasih ya, karena itulah yang sifatnya akan membuat kita tanpa disadari ya, mungkin dengan alam bawah sadar yang kita lakukan ya dengan sendirinya kita akan bahagia gitu. Seperti itu. Berarti manajemen kolbu, kendalikan pikiran, perasaan kita ke sudut yang positif. Positif dulu, karena segala sesuatu pasti memberi hikmah. Dalam hukum dunia itu, sebuah peristiwa itu memberi hikmah yang luar biasa. Dari baik dan buruknya ada sesuatu di baliknya. Dan yang pasti kita tidak tahu bahwa keinginan kita tidak selalu sama dengan keinginan Tuhan yang Maha Kuasa. Benar kan? Betul. Mungkin kita ingin selalu semua lancar, usaha lancar, rumah tangga bahagia, kemudian anak soleh, kemudian dalam segala sudut, misalnya lingkup sosial dan lain pengaruhnya positif, benar kan? Tapi ternyata mungkin yang terjadi sebaliknya, Nah, boleh jadi yang kita inginkan itu, yang terjadi tidak seperti itu. Nah, di situ mungkin ada dua pola. Kita menginginkan A, sementara Tuhan menginginkan B. Kira-kira baik mana nih yang terjadi? Baik keinginan kita atau baik keinginan ketentuan Tuhan? Nah, benar kan? Berarti kita harus terima ketentuan, karena ketentuan Tuhan adalah yang terbaik dibanding keinginan kita. Oke, teman-teman, ini sharing singkat ini cukup luar biasa ya, cukup benar-benar memberikan setidaknya satu titik terang bagi siapapun yang mungkin hari ini dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi tantangan hidup, atau mungkin beban, masalah finansial, masalah penyakit, dan segala sesuatu. Karena hidup ini akan terus terjadi. Semua orang punya masalah dengan versi yang berbeda-beda, tapi percayalah, semua itu adalah sesuatu yang positif dan baik. Boleh jadi membuat fondasi pada kita untuk menjadi lebih kuat ketika kita tumbuh ke depan, memberi pengalaman, memberi sejarah hidup, ya. Karena segala sesuatu yang sudah terlewati itu adalah sejarah hidup yang indah, yang mungkin suatu hari bisa jadi cerita yang baik, ya, benar kan? Nah, ketika itu sudah Anda lakukan menjadi satu prinsip dalam hidup, semua hal yang terjadi adalah ketentuan Tuhan yang mungkin boleh jadi kita belum tahu adalah rencana Tuhan yang boleh jadi luar biasa menyenangkan untuk kita semua. Oke? Ya, sampai jumpa dulu nih. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Ucup, terima kasih Pak Isur, ya. Sampai jumpa, ya, dan tetap Anda mungkin bisa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan akan terus memberikan manfaat yang bisa Anda terima, yang saling memberikan manfaat, ya. Oke, sampai jumpa lagi, dan lawan keraguan, hancurkan kata-kata.